Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, teman-teman semua. Perkenalkan, saya dari kelompok 9, Siti Nurlaila Azizah, bersama rekan saya, Sri Suryani dan juga Resi Anggraini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan transfer pricing. Materi ini sangat penting dalam akuntansi manajemen karena berkaitan langsung dengan bagaimana perusahaan mengambil keputusan secara lebih tepat dan juga terarah. Baik, langsung saja. Terus selanjutnya di sini ada latar belakang. Dampaknya, perusahaan modern saat ini memiliki struktur yang cukup kompleks. Misalnya, memiliki banyak cabang, divisi, atau bahkan lini produk yang berbeda. Jika manajemen hanya melihat laporan laba secara keseluruhan, maka akan sulit mengetahui. Yang pertama, bagaimana yang paling menguntungkan. Yang kedua, dan bagaimana yang justru mengalami penurunan kinerja. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki 3 produk. Bisa saja total laba perusahaan naik, tetapi ternyata salah satu produk mengalami kerugian. Nah, disinilah pentingnya akuntansi manajemen yang menyediakan alat seperti pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan juga transfer pricing. Ketiga hal ini membantu manajemen melihat kondisi perusahaan secara lebih detail, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan angka total, tetapi juga analisis yang lebih mendalam. Baik, di sini terdapat pengertian segmen. Pelaporan segmen adalah penyajian informasi keuangan yang dipisahkan berdasarkan bagian tertentu dalam perusahaan. Segmen ini bisa berupa divisi, produk, atau wilayah geografis. Dalam adanya perusahaan ini, manajemen bisa melihat kondisi masing-masing segmen secara lebih jelas, bukan hanya melihat hasil akhir perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, tujuan pelaporan segmen. Tujuan dari pelaporan segmen bukan hanya sekedar membagi laporan, tetapi lebih kepada membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Di antaranya, yang pertama, memberikan informasi kinerja yang lebih detail mengenai kinerja tiap bagian. Yang kedua, membantu manajemen mengevaluasi apakah suatu segmen sudah efisien atau belum. Yang ketiga, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, seperti apakah suatu segmen perlu dikembangkan atau diberhentikan. Dan yang terakhir, meningkatkan transparansi, terutama bagi pihak internal dan dalam maupun eksternal. Jadi, pelaporan segmen ini bisa dikaitkan sebagai alat analisis bagi manajemen. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis dan manfaat dari pelaporan segmen. Yang pertama ada jenis-jenis segmen, yaitu diantaranya segmen operasi. Segmen operasi yaitu berdasarkan aktivitas utama perusahaan, misalnya produksi, distribusi, atau jasa. Yang kedua, segmen geografis, yaitu berdasarkan wilayah pemasaran, misalnya penjualan di Jawa, Sumatera, atau luar negeri. Yang ketiga, segmen produk dan jasa, yaitu berdasarkan jenis produk yang dihasilkan, misalnya makanan, minuman, atau layanan. Setiap jenis segmen ini memberikan jenis produk yang dihasilkan, misalnya makanan, minuman, atau layanan. Setiap setiap jenis segmen ini memberikan sudut pandang yang berbeda dalam menganalisis kinerja perusahaan. Lalu ada manfaat pelaporan segmen. Manfaatnya cukup besar, di antaranya manajemen bisa mengetahui segmen mana yang memberikan laba terbesar, bisa dan juga bisa mengidentifikasi segmen yang mengalami kerugian lebih cepat. Lalu membantu dalam perencanaan keputusan investasi. Jadi, dengan pelaporan segmen, perusahaan bisa lebih fokus dalam mengembangkan bagian yang benar-benar menguntungkan. Lalu, untuk pusat investasi.
Pengertian dari pusat investasi adalah bagian dalam perusahaan yang manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan, biaya, dan juga penggunaan aset atau investasi. Yang artinya tidak hanya dilihat dari laba saja, tetapi juga bagaimana aset tersebut digunakan untuk menghasilkan laba. Dan ada tujuan dari evaluasi. Tujuan dari evaluasi pusat investasi adalah yang pertama, menilai kinerja manajer dalam mengelola investasi. Yang kedua, mengukur apakah aset digunakan secara efektif. Yang ketiga, mendorong efisiensi dan produktivitas. Dan yang terakhir, membantu manajemen dalam mengambil keputusan seperti ekspansi atau pengurangan investasi. Jadi, penilaian kinerja di sini lebih kompleks dibandingkan hanya melihat laba saja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Resti. Oke, untuk metode evaluasi, untuk mengukur kinerja pusat investasi, terdapat dua metode utama yaitu ROI dan RI. ROI atau Return on Investment digunakan untuk mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan dari investasi yang telah dilakukan. Secara sederhana, ROI menunjukkan hubungan antara laba dan jumlah investasi. Jika ROI tinggi, berarti investasi tersebut efisiensi karena mampu menghasilkan laba yang besar dibandingkan model yang digunakan. Namun, kelemahannya adalah tidak mempertimbangkan biaya modal. Yang kedua adalah RI atau residual income. Sedangkan residual income adalah laba yang tersisa setelah dikurangi biaya modal. Artinya metode ini lebih realistis karena memperhitungkan biaya yang harus ditanggung perusahaan atas penggunaan modal. Jika nilai RI positif, berarti investasi itu benar-benar memberikan keuntungan. Perbandingannya yaitu ROI lebih sederhana dan mudah digunakan. RI lebih akurat karena mempertimbangkan biaya modal. Jadi perusahaan bisanya menggunakan keduanya secara bersamaan. Kemudian untuk transfer pricing, artinya adalah penentuan harga atas transaksi antar divisi dalam satu perusahaan. Misalnya, divisi produksi menjual barang ke divisi pemasaran, maka perlu ditentukan harga transfernya. Tujuannya, tujuannya antara lain menilai kinerja masing-masing divisi secara adil, mendorong efisiensi, mengoptimas mengoptimalkan laba perusahaan secara keseluruhan dan menghindari konflik antar divisi. Karena tanpa harga yang jelas bisa terjadi ketidakseimbangan penilaian kinerja. Metodenya ada tiga. Satu, harga pasar berdasarkan harga di luar perusahaan. Dua, harga negosiasi hasil kesepakatan antar divisi. Tiga, harga biaya berdasarkan biaya produksi. Setiap metode digunakan sesuai kondisi perusahaan. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya meningkatkan tanggung jawab di tiap divisi, mempermudah pengendalian internal. Kekurangannya bisa menimbulkan konflik dan penentuan harga terkadang subjektif. Jadi perlu kebijakan yang tepat agar sistem ini berjalan efektif. Untuk kesimpulannya akan disampaikan oleh Lee. Baik, untuk kesimpulan dari materi pada kesempatan kali ini adalah pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan transfer pricing merupakan bagian penting dalam akuntansi manajemen. Ketiganya membantu perusahaan untuk yang pertama, memahami kinerja secara lebih detail, yang kedua, menggunakan sumber daya secara optimal, dan yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih tepat. Dengan demikian, perusahaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saingnya. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih kami ucapkan. Kami dari kelompok 9 pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.